anak-anak ibu. Nah, kita sekarang belajar tentang kerajaan Demak ya. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke kerajaan Demak ini, kalian gak asing kan mendengarkan kata Demak? Ya, jadi ini merupakan suatu wilayah di Pulau Jawa ya. Nah, coba kita perhatikan dulu video ini ya. Nah, ini adalah arsitektur Masjid Demak yang sampai sekarang masih ada ya di Pulau Jawa sana. Coba kita perhatikan strukturnya. Nah, sangat tradisional ya. Mirip dengan candi-candi ya kan. Makin ke atas makin luncup dia. Nah. Oke. Ini Soko Guru namanya nih. Soko Guru ya. Penyokong daripada masjid itu. Nah, ini dia Soko Guru. Oke. Nah, itu dia tadi sekilas tentang bangunan Masjid Demak yang sekarang ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kerajaan ini. Nah, kerajaan yang terletak di Jawa Tengah ya, yang terletak di Jawa Tengah, atau kita singkat aja dengan Jateng. Nah, lalu kerajaan ini merupakan pelopor ya, pelopor. Kalau dibilang pelopor berarti sebagai yang pertama yang melakukan ya, pencetus. Pelopor munculnya agama Islam, atau kita buat saja munculnya kerajaan Islam ya, kerajaan Islam di Pulau Jawa ya. Nah, sekaligus kerajaan Demak ini merupakan kerajaan terbesar ya, kerajaan Islam terbesar. Kerajaan Islam terbesar di Pulau Jawa. Nah, lalu kerajaan ini mempunyai peranan penting dalam penyebaran agama Islam ya, agama Islam di Pulau Jawa. Nah, waktu ibu anak-anak, ibu sering dulu menonton film-film ya, atau sinetron-sinetron di TPI. Nah, film-film itu menceritakan tentang adanya 9 wali ya, atau 9 utusan yang disebutlah itu dengan Wali Songo ya. 9 para wali ya, 9 wali, di mana mereka ini punya tugas sebagai penyebar Islam di Pulau Jawa. Makanya ada filmnya ya, di Pulau Jawa. Oke, itu dia ya. Nah, sekarang kita mau lihat dulu siapa pendiri daripada kerajaan Demak ya. Ada yang udah pernah dengar siapa pendirinya? Iya, pendirinya itu adalah Raja atau Sultan Raden Patah. Nama ini sudah familiar bukan di telinga kita, Raden Patah. Familiar kan? Ini merupakan keturunan ya, keturunan dari 2 kerajaan. Wah, berarti orang penting banget ya kan? Keturunan dari
dua kerajaan. Yang pertama itu kerajaan Campa. Kerajaan Campa ini yang beragama Islam ya. Islam. Lalu satu lagi kerajaan Majapahit. Iya, kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan Majapahit ini kan kerajaan yang menganut agama Hindu dan Buddha. Nah, tapi Raden Patah dia mengikuti agama daripada ibunya. Nah, di sini ibu ya. Nah, ibunya, sedangkan di sini ayahnya, yaitu bernama, ada yang tahu nama ayah daripada Raden Patah yang berasal dari kerajaan Majapahit? Yaitu bernama Brawijaya atau sering disebut dengan Prabu Brawijaya. Oke. Nah, jadi nama ibunya adalah Darawati. Iya. Nah, tapi sayangnya anak-anak ibu Darawati ini meninggal pada usia muda ya, umur 35 tahun dia meninggal. Nah, tapi akhirnya Raden Patah ini memilih untuk mendirikan kerajaan Islam ya. Mendirikan kerajaan Islam mengikuti ibunya. Nah, oke. Jadi itu sekilas tentang sejarah daripada Sultan Raden Patah. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat dulu apa saja kira-kira yang menjadi faktor kerajaan dari kejayaan daripada kerajaan Demak ini ya. Nah, kita harus tahu kejayaan Demak ini ada dipegang oleh anak daripada Raden Patah, yaitu namanya ada yang tahu ya? Anak daripada Raden Patah yaitu siapa namanya? Iya, namanya adalah Sultan Trenggono. Sultan Trenggono ya. Sultan Trenggono. Nah, jadi dialah yang memegang puncak kejayaan Kerajaan Demak ya. Ya. Nah, apa ciri-ciri pokoknya? Ciri-ciri pokok daripada faktor kejayaan yang dipegang oleh Sultan Trenggono yaitu yang pertama, beliau berhasil mengusir Portugis ya. Berhasil mengusir Portugis pada tahun 1527. Ya. Lalu berhasil menguasai Sunda Kelapa. Oke. Lalu berhasil menguasai daerah seperti Surabaya, Tuban. Ada yang pernah dengar nama daerah ini? Lalu menguasai Malang ya, Pasuruan. Ya, ini nama yang kurang tidak asing ya, Madiun, menguasai Madiun. Nah, jadi Sultan Trenggono ini termasuk sultan yang hebat.